apple cider, but your hair is smelling like fruit punch, and I don't even like you that much. Wait, I do. Fuck. Call. Perkenalkan, nama saya Alfia Zafira Fitrah dengan NIM PO 714251251006. Saya selaku pemateri pertama yang akan membawakan materi definisi komunikasi sel. Jadi, komunikasi sel itu merupakan proses interaksi antara satu sel dengan sel lain atau dengan lingkungannya untuk bisa merasakan dan merespon perubahan. Proses ini dimediasi oleh molekul pensinyalan ekstraseluler yang dapat bekerja jarak jauh maupun jarak dekat. Sel menerima sinyal melalui reseptor protein, umumnya di permukaan sel. Ketika molekul sinyal berikatan dengan reseptor, maka akan terjadi aktivasi jalur pensinyalan intraseluler yang dapat meneruskan dan memproses sinyal hingga mencapai protein efektor, sehingga menghasilkan perubahan pada perilaku atau fungsi sel. Jadi, intinya komunikasi antar sel itu merupakan proses saling mengirim dan menerima sinyal untuk bisa merespon perubahan. Sinyal dapat diterima oleh reseptor, lalu dapat diteruskan ke dalam sel, sehingga dapat menimbulkan perubahan fungsi atau perilaku dalam perilaku sel. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis komunikasi sel. Nah, jenis-jenis komunikasi sel terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pensinyalan interseluler dan juga pensinyalan intraseluler. Nah, pensinyalan interseluler ini merupakan di mana transfer informasi dari satu sel ke sel lain. Sel saling memberi sinyal secara kontak langsung atau melalui pelepasan suatu zat dari satu sel yang kemudian diambil oleh sel lain. Nah, kalau pensinyalan intraseluler itu di mana merujuk pada komunikasi sel yang terjadi pada sitoplasma dalam sel sebagai respons terhadap berbagai rangsangan intraseluler dan ekstraseluler. Nah, kita masuk pada pensinyalan interseluler, di mana pensinyalan interseluler ini terbagi menjadi 4, yaitu parakrin, endokrin, autokrin, dan juga pensinyalan langsung. Nah, pensinyalan pertama yaitu pensinyalan parakrin, di mana dibentuk pensinyalan interseluler yang bekerja secara lokal antara sel-sel yang berdekatan. Contohnya yaitu pensinyalan sinaptik pada sel saraf. Nah, pensinyalan parakrin ini dia berfungsi mengatur aktivasi sel-sel di sekitarnya seperti pertumbuhan, diferensiasi, dan respon peradangan. Nah, yang kedua yaitu pensinyalan endokrin, di mana sinyal dari sel-sel yang jauh itu disebut dengan sinyal endokrin, dan sinyal ini berasal dari sel-sel endokrin. Respon yang lebih lambat tapi efek lebih lama dengan konsentrasi hormon yang relatif rendah dibandingkan sinyal parakrin. Pensinyalan endokrin ini berfungsi mengordinasikan kerja organ yang berjauh seperti mengatur metabolisme, pertumbuhan, dan keseimbangan hormon tubuh. Yang ketiga yaitu pensinyalan autokrin, di mana sinyal endokrin ini adalah pelepasan hormon ke darah untuk mempengaruhi sel yang jauh. Nah, dengan respon lambat, namun efeknya tahan lama. Pensinyalan autokrin ini berperan dalam mengatur respon nyeri dan inflamasi serta mekanisme pertahanan sel. Pensinyalan autokrin ini berfungsi mengatur aktivitas dan pertumbuhan sel itu sendiri serta berperan dalam respon imun dan inflamasi. Yang terakhir yaitu pensinyalan langsung atau gap junction pada sel hewan. Nah, gap junction pada hewan dan plasmodesmata pada tumbuhan itu adalah penghubung langsung antar sel yang berdekatan. Sinyal berpindah antara sel melalui gap junction atau plasmodesmata untuk mengordinasikan respon pada suatu tumbuhan. Plasmodesmata itu membentuk sistem komunikasi terintegrasi. Nah, pensinyalan langsung ini berfungsi memungkinkan pertukaran ion dan molekul kecil secara langsung antar
sel untuk koordinasi respon yang cepat dan terintegrasi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, baik. Yang kedua ada pensinyalan intraseluler. Nah, yang pertama di sini ada pensinyalan melalui second messenger. Nah, jenis reseptor ini bekerja melalui second messenger seperti CAMP, CA2+, IP3, dan DAG yang meneruskan dan memperkuat sinyal setelah ligan menempel, sehingga mengatur metabolisme, kontraksi, dan sekresi sel. Nah, jadi analoginya seperti tamu yang hanya menekan bel, lalu orang di dalam rumah yang berlarian menyampaikan pesan ke anggota keluarga lainnya. Nah, yang kedua ada pensinyalan melalui fosforilasi protein. Nah, sinyal ini diteruskan melalui reaksi enzim kinase yang memfosforilasi protein target, sehingga mengubah aktivitasnya. Nah, jalur ini berperan penting dalam pertumbuhan, diferensiasi, dan pembelahan sel. Dia seperti menekan saklar lampu secara berurutan, satu saklar menyala memicu saklar berikutnya, sehingga lampu utama atau respons sel menyala untuk pertumbuhan atau pembelahan sel. Nah, yang ketiga ada pensinyalan berbasis ion. Jadi pada mekanisme ini perubahan konsentrasi ion terutama Ca2+ menjadi sinyal sel. Ion masuk melalui kanal atau dilepas dari retikulum endoplasma, berperan dalam impuls saraf, kontraksi otot, dan sekresi hormon. Dia bekerja seperti membuka pintu gerbang air. Begitu gerbang atau saluran ion terbuka, nah aliran air ini atau ion ini yang masuk langsung memicu aksi cepat seperti gerak otot atau pengiriman sinyal saraf. Seperti itu. Nah, yang ketiga ada mekanisme jalur pensinyalan seluler. Jadi reseptor pada jalur pensinyalan seluler. Nah, sel bisa berkomunikasi karena adanya reseptor ini yang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama reseptor membran. Nah, reseptor membran ini bertugas menangkap sinyal besar atau lipofobik yang tidak bisa menembus membran sel. Contohnya seperti reseptor protein G, kanal ion, enzim linkage reseptor. Nah, yang kedua ada reseptor intraseluler. Nah, dia ini berada di sitosol atau inti sel yang mengikat sinyal lipofilik yang mampu melewati membran dan masuk ke dalam sel. Nah, contohnya seperti hormon steroid dan NO. Nah, selanjutnya ada jalur pensinyalan seluler. Jadi, reseptor diibaratkan pemicu dari terbukanya jalur pensinyalan seluler. Nah, adapun jalur pensinyalan seluler yaitu yang pertama ada jalur RTK, RAS, RAF, MAPK. Nah, fokus pada pertumbuhan dan pembelahan sel. Jika rusak, dapat memicu kanker. Jadi, jalur ini adalah instruksi bagi sel untuk memperbanyak diri. Jika instruksi ini error atau berjalan terus-menerus tanpa henti, maka sel akan tumbuh tidak terkendali menjadi kanker. Nah, yang kedua ada jalur PI3K, AKT-mTOR, yang mengatur metabolisme dan kelangsungan hidup, membantu sel bertahan hidup dan membangun protein. Jadi, jalur ini sebagai manajemen energi, tugasnya memastikan sel punya cukup nutrisi untuk hidup dan memiliki bahan bangunan atau protein yang cukup untuk beraktivitas. Nah, yang ketiga ada jalur JAK-STAT. Nah, jalur ini yaitu jalur cepat untuk respon imun. Sitokin mengaktifkan protein STAT yang langsung masuk ke inti sel. Jadi ini adalah jalur ekspres untuk pertahanan tubuh. Begitu ada ancaman seperti infeksi, nah sinyal langsung dikirim ke pusat komando seperti inti sel tanpa melewati banyak perantara agar tubuh bisa cepat melawan penyakit. Nah, yang terakhir ini ada jalur GPCR. Nah, keluarga reseptor terbesar untuk hormon dan saraf. Nah, target utama dari 30% obat-obatan medis saat ini. Jadi, ini adalah jenis penerima sinyal yang paling umum di tubuh kita karena perannya sangat luas untuk indera dan hormon. Nah, banyak obat-obatan yang kita minum bekerja dengan cara memengaruhi jalur ini agar tubuh cepat sembuh.
Baik, kemudian ada tahapan jalur sinyal seluler. Nah, yang pertama ada tahapan penerimaan atau reception. Jadi, sel target mendeteksi sinyal dari luar yang terikat pada protein reseptor di permukaan sel. Nah, ini adalah tahapan awal di mana sel mendengar pesan dari luar. Nah, bayangkan seperti antena radio yang menangkap frekuensi tertentu. Sel hanya akan bereaksi jika memiliki reseptor yang pas untuk menangkap sinyal atau ligan tersebut. Kemudian yang kedua ada tahapan pengikatan molekul atau transduction. Nah, sinyal mengubah protein reseptor untuk memulai proses transduksi. Tahap ini mengubah sinyal menjadi bentuk pemicu respon spesifik melalui serangkaian molekul relay seperti pada aktivasi glikogen fosforilase. Jadi, setelah sinyal ditangkap, pesan tersebut perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh bagian dalam sel. Jadi, ini melibatkan reaksi berantai di mana satu molekul mengaktifkan molekul lainnya agar pesan awal tadi tersampaikan ke tempat yang tepat. Nah, kemudian ada yang terakhir, ada tahapan responsif. Jadi, sinyal yang telah ditransduksi memicu respons seluler spesifik seperti aktivitas enzim, penyusunan ulang sitoskeleton atau pengaktifan gen di dalam nukleus. Jadi, ini adalah hasil akhir atau tindakan nyata yang dilakukan sel setelah menerima pesan. Contohnya, sel mungkin mulai membakar gula menjadi energi, yaitu aktivitas enzim. Kemudian berubah bentuk sitoskeleton, atau memulai memproduksi protein baru atau pengaktifan gen. Perkenalkan, nama saya Admamantika Cakrawala dengan NIM PO714251251005. Saya sebagai pembicara ketiga. Baik, saya akan menjelaskan disregulasi jalur sinyal pada patofisiologi penyakit. Pada PPT telah dinyatakan bahwa disregulasi jalur pensinyalan seluler adalah gangguan pada proses transduksi sinyal sehingga respons sel tidak normal. Hal ini dapat terjadi karena masalah pada ikatan ligan reseptor, amplifikasi sinyal, atau regulasi gen. Gangguan ini bisa berkembang dari tingkat molekuler hingga menyebabkan disfungsi sel, jaringan, dan akhirnya menimbulkan penyakit. Nah, normalnya pada pensinyalan, sinyal nanti akan diterima oleh reseptor lalu diteruskan ke dalam sel melalui proses transduksi, sampai akhirnya ia menghasilkan respon yang sesuai. Sedangkan disregulasi ini biasanya terjadi ketika adanya kesalahan dalam penyampaian atau pemrosesan sinyal. Akibatnya, respon sel menjadi tidak normal. Entah sel bisa jadi tidak terlalu aktif, kurang responsif, atau kehilangan kontrol. Adapun mekanisme disregulasi jalur sinyal seluler. Sel-sel di tubuh kita itu berkomunikasi dengan teratur. Komunikasi ini sendiri sangat penting untuk menjaga keseimbangan tubuh kita atau hemostatis dan memastikan sel membelah kalau memang diperlukan. Sedangkan pada kanker, sistem komunikasi ini tuh bermasalah. Yang seharusnya jalur persinyalan yang mengontrol pertumbuhan sel malah jadi tidak terkendali. Akibatnya, sel terus menerima sinyal untuk tumbuh dan membelah. Gangguan ini sendiri terjadi karena adanya malfungsi pada tingkat molekuler, sehingga menyebabkan pertumbuhan sel yang abnormal. Ada dua mekanisme utama disregulasi jalur persinyalan pada sel kanker. Pertama, mutasi genetik berkomponen sinyal, dan yang kedua, overekspresi reseptor permukaan sel. Pertama itu mutasi genetik pada jalur sinyal. Jadi, salah satu penyebab utama sel berubah menjadi ganas adalah mutasi pada gen yang mengatur jalur persinyalan, terutama pada gen yang disebut proto-onkogen. Proto-onkogen ini sebenarnya gen normal yang berfungsi membantu pertumbuhan dan pembelahan sel. Tetapi ketika gen ini mengalami mutasi, apalagi mutasi yang disebut gain of junction, artinya mutasi ini terlalu aktif. Contohnya pada protein seperti kinase atau faktor transkripsi yang seharusnya aktif ketika ada sinyal dari seluler, malah jadi aktif secara permanen. Jadi, meskipun tidak ada sinyal pertumbuhan dari luar, sel tetap merasa seolah-olah menerima perintah untuk membelah. Akibatnya, sel tidak lagi membutuhkan sinyal ekstrakuler untuk tumbuh. Ia bisa langsung melewati fase pengecekan atau checkpoint dalam siklus sel.
sehingga sel dapat terus-menerus membelah. Yang kedua adalah overexpressive reseptor permukaan sel. Jadi kondisi ini terjadi ketika jumlah reseptor di permukaan sel meningkat secara tidak normal. Padahal dalam keadaan normal jumlah reseptor itu diatur dan seimbang sesuai kebutuhan sel. Nah, ketika reseptor jumlahnya terlalu banyak, sel menjadi sangat peka terhadap sinyal pertumbuhan yang bahkan sangat kecil pun. Akibatnya, jalan pensinyalan di dalam sel menjadi terlalu aktif. Sinyal pertumbuhan terus diteruskan dan diperkuat, sehingga mendorong sel untuk terus tumbuh dan membelah. Kalau kondisi ini misalnya berlangsung terus-menerus, pertumbuhan sel menjadi tidak terkendali. Inilah sering kita temukan pada sel kanker, di mana sel menjadi terlalu agresif terhadap sinyal pertumbuhan karena jumlah reseptor yang berlebihan. Adapun mekanisme kerja terapi obat target. Kemoterapi bersifat tidak spesifik karena menyerang semua sel yang cepat membelah, sehingga menimbulkan banyak efek samping. Sebaliknya, terapi target dirancang untuk menghambat molekul spesifik pada jalur pensinyalan kanker, sehingga lebih efektif dan lebih sedikit merusak sel normal. Terapi target dalam pengobatan kanker secara umum terbagi menjadi dua, yaitu antibodi monoklonal atau MAB dan inhibitor molekul kecil atau tyrosine kinase inhibitors atau TKI. Yang pertama, antibodi monoklonal atau MAB. Antibodi monoklonal atau MAB adalah terapi target yang dirancang khusus untuk mengenali dan menempel pada reseptor tertentu di permukaan sel, terutama pada sel kanker. Ketika antibodi menempel, ligan tidak bisa lagi berikatan dengan reseptor. Artinya, reseptor tidak aktif dan jalur transduksi sinyal yang bisa memicu pertumbuhan sel akan berhenti. Dan begitu, sel kanker kehilangan sinyal untuk terus berkembang. Selain memblokir sinyal, antibodi monoklonal juga dapat menandai sel kanker agar dikenali dan dihancurkan oleh sistem imun melalui mekanisme sitotoksik. Jadi, sederhananya, terapi ini bekerja dengan menghentikan sinyal pertumbuhan sekaligus membantu sistem imun menyerang sel kanker dengan cara yang spesifik dan lebih terarah dibandingkan terapi konvensional. Yang kedua yaitu inhibitor molekul kecil atau tyrosine kinase inhibitor atau TKI. Berbeda dengan antibodi monoklonal yang bekerja di luar sel, TKI bekerja di dalam sel. Obat ini masuk ke dalam sel dan secara langsung menargetkan enzim tyrosine kinase, yaitu enzim yang berperan penting dalam meneruskan sinyal pertumbuhan. TKI akan menempati situs aktif enzim tersebut sehingga proses fosforilasi tidak bisa terjadi. Padahal, fosforilasi adalah langkah penting untuk meneruskan rangkaian sinyal ke tahap berikutnya. Karena sinyal terhenti di tengah jalan, pesan untuk pembelahan sel tidak sampai ke inti. Akibatnya, proliferasi sel kanker dapat ditekan. Jadi intinya, TKI memutuskan jalur sinyal dari dalam dengan menghambat enzim kunci, sehingga pertumbuhan sel kanker bisa dikendalikan. Perkenalkan, nama saya Adi Sofia Sakina RCD dengan NIM PO7142512511010. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kasus atau penyakit yang dapat disembuhkan atau diobati dengan terapi target obat dalam jalur sinyal seluler. Nah, sebelumnya saya ingin memaparkan sedikit kenapa terapi target obat ini sangat dikembangkan pada zaman sekarang oleh para ahli. Karena terapi target obat dapat langsung menargetkan sel-sel penyebab kanker tanpa mengganggu sel-sel lain. Sedangkan jika menggunakan pengobatan konvensional seperti pengobatan kemoterapi, nah kemoterapi ini tidak hanya menargetkan, tidak hanya membunuh sel yang menyebabkan kanker, tetapi juga ia membunuh sel-sel lain di sekitarnya atau sel-sel lain yang ada di tubuh yang sebenarnya sel itu sehat atau tidak menyebabkan kanker atau bukan termasuk sel yang berproliferasi secara abnormal. Oleh karena itu, para ahli untuk mengurangi efek samping, para ahli mencoba atau mencari pengobatan yang baru. Salah satu pengobatan yang baru seperti terapi target obat yang akan saya jelaskan. Nah, kasus pertama yang ingin saya bahas yakni esophageal cancer atau kanker esofagus. Nah, kanker esofagus ini merupakan salah satu kanker mematikan di dunia dan juga kanker esofagus ini disebabkan oleh adanya paparan karsinogen dari mukosa esofagus serta rusaknya sel dan juga sel berproliferasi secara abnormal di bagian esofagus. Nah, biasanya
Kanker esofagus ini melewati EGF atau epidermal growth factor, di mana epidermal growth factor ini mengaktifkan efektor seperti efektor RAS, RAF, PI-K3, AKT, dan mTOR yang efektor ini menyebabkan atau mengaktifkan proliferasi, diferensiasi, serta kelangsungan hidup sel, di mana EGF ini kalau ia mengalami gangguan, maka efektor ini juga akan mengalami gangguan seperti adanya proliferasi atau diferensiasi yang abnormal yang bisa menyebabkan kanker. Nah, oleh karena itu, salah satu jalur sinyal seluler yang dapat dilakukan dalam terapi target yakni jalur EGFR atau Epidermal Growth Factor Receptor. Di mana seperti yang telah saya jelaskan tadi, EGFR ini mengaktifkan efektor RAS, RAF dan PI3K, AKT, mTOR yang berperan dalam proliferasi, diferensiasi, dan kelangsungan hidup sel. Nah, di mana nanti dengan jalur sinyal seluler EGFR ini akan dihambat sehingga pengaktifan dari efektor yang saya sebutkan tadi akan bisa lebih dikurangi atau akan berhenti, sehingga proliferasi atau diferensiasi sel yang abnormal itu bisa berhenti juga. Nah, salah satu antibodi monoklonal yang dapat dilakukan dalam jalur sinyal seluler EGFR dalam terapi target yakni nimotuzumab. Nah, nimotuzumab ini adalah antibodi monoklonal pertama di Tiongkok yang digunakan untuk mengobati tumor ganas. Nah, dibandingkan dengan antibodi monoklonal yang lain, nimotuzumab ini bisa lebih presisi dalam menentukan kira-kira sel mana yang akan ia hambat. Kemudian juga efek sampingnya seperti ruam-ruam bisa lebih kecil daripada antibodi monoklonal yang lain. Kemudian pada gambar yang ada di samping saya itu merupakan banyak sekali. Jadi para ahli telah melakukan banyak penelitian mengenai antibodi monoklonal apa yang paling terbaik yang bisa digunakan untuk kanker esofagus. Nah, tulisan merah ini menunjukkan bahwa antibodi monoklonal itu sudah di-approve, sudah dibuktikan oleh para ahli dan sudah bisa digunakan untuk kanker esofagus. Nah, sedangkan tulisan-tulisan yang mungkin belum merah ini masih dalam tahap penelitian oleh para ahli. Kasus kedua yakni psoriasis. Psoriasis adalah penyakit kulit inflamasi yang dapat menyerang siapa saja, baik itu anak-anak, dewasa maupun usia lanjut. Nah, psoriasis ini ditandai dengan kulit yang mengalami ruam merah, menebal atau bersisik, disertai dengan nyeri ataupun pembengkakan pada kulit, utamanya pada kuku. Nah, salah satu jalur sinyal seluler yang dapat digunakan untuk terapi target obat pada penyakit ini yakni jalur JAK-STAT. Nah, jalur ini mengatur proliferasi sel, diferensiasi, serta apoptosis. Pada jalur ini, jalur JAK-STAT, ia mengaktifkan efektor yang bernama efektor JAKi. Efektor JAKi ini akan menghambat fosforilasi enzim JAK sehingga akan mengganggu pensinyalan sitokin ke inti sel dan menghentikan jaringan yang melakukan inflamasi. Nah, obat-obatan atau antibodi monoklonal atau inhibitor yang dapat digunakan pada jalur ini yakni TYK2. Obat-obatannya seperti tofacitinib atau deucravacitinib. Nah, kemudian adapun gambar yang di atas, gambar ini merupakan peran jalur sinyal JAK-STAT dalam patogenesis psoriasis. Nah, adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan materi ini, saya singkat saja bahwasanya memahami kerusakan pada jalur komunikasi sel sangat penting untuk mengetahui dan mengembangkan bagaimana terapi target obat dalam satu penyakit yang lebih spesifik.
Nah, dua contoh yang kami ambil tadi seperti kanker esofagus dan juga psoriasis ini menjelaskan atau menjadi bukti bahwa sistem komunikasi sel itu sangat penting bagi tubuh kita, karena jika ada gangguan pada sistem komunikasi sel maka akan menyebabkan penyakit-penyakit mematikan seperti kanker. Nah, salah satu pengobatan yang dapat digunakan yang lebih cerdas atau lebih spesifik adalah pengobatan dalam terapi target obat dan menggunakan jalur sinyal seluler. Nah, adapun saran untuk penelitian ataupun untuk pembuatan karya tulis ilmiah mengenai materi ini, yakni kedepannya sangat disarankan agar penelitian lebih fokus mencari titik-titik lemah baru pada jalur komunikasi sel yang belum teridentifikasi agar pilihan obat untuk pasien semakin banyak. Selain itu, pemahaman tentang jalur sinyal seluler ini harus terus diperbarui oleh para ahli kesehatan agar mereka bisa merancang kombinasi obat yang paling tepat untuk menghentikan pertumbuhan penyakit tanpa merusak bagian tubuh yang sehat.